tahu teman-teman sekalian bahwa semuanya itu rekayasa. Ya, karena umat Islam itu ya seperti Juma ya, itu memang diajarkan untuk terus berbohong untuk mempromosikan agama mereka. Jadi teman-teman sekalian, dia bersahadat lalu dikatakan, oh selamat ya saudara, kamu sudah sah jadi muslim. Ternyata yang disahadatkan adalah muslim. Makanya dikatakan astagfirullah, saya ini muslim. Karena asalkan sudah asyhadu alla. Nah, teman-teman sekalian, apa yang salah dari syahadat yang dilakukan, yang diucapkan oleh Juma untuk membimbing salah seorang yang katanya masuk agama Kristen? Pada video kali ini kawan-kawan, kita akan membahas mengenai video Ustadz Juma yang direaction oleh Mikhana dan direaction lagi oleh Ucup PI, dan saat ini saya juga berkomentar. Biar lengkap kawan-kawan. Dimana dalam video tadi yang kalian tonton di awal, itu Mikhana sedang berapologet untuk meluruskan pengajaran Juma yang membawa-bawa nama Tuhan Yesus Kristus dalam syahadat Islam. Jadi saya baru tahu kawan-kawan bahwa di Islam itu ada syahadatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Ustadz Ucup dia katakan bahwa Mikhana mau nangis, Mikhana kasihan gitu ya, mewek dan lain sebagainya. Padahal Mikhana itu meluruskan, itu ajaran sesat gitu ya. Nah, seperti apa videonya teman-teman sekalian? Mari kita langsung saja cek berikut ini. Ya. Abangnya di Makassar, ya, Masya Allah. Kita langsung prosesi persaksian kepada Tuhan ya Pak ya. Siap. Siap. Ya, ya ikuti saya Bapak. Bisa bersedia disunat. Alhamdulillah. Ini syahadat dulu ya. Oke, ikuti saya Lihat Pak. mukanya, Bismillah. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah. yang Maha Pemurah, Lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah, Engkau baru saja menuntaskan orang yang seharusnya masuk neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya di sini hadir sebagai apologet untuk memberikan tanggapan sanggahan dan meluruskan tuduhan-tuduhan para polemikus yang mencoba mengotak-atik iman Kristen atau merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah dengar bersama di mana Juma merendahkan Tuhan Yesus, di mana ketika mereka menggunakan syahadat Islam, tapi di akhir syahadatnya merendahkan Tuhan Yesus Kristus dan bawa-bawa nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya menggunakan hak jawab saya untuk meluruskan atau memberikan tanggapan
terhadap yang dilakukan saudara Juma di mana telah merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah hak saya, teman-teman ya. Saya akan menggunakan hak jawab saya karena saya hadir sebagai apologet untuk membentengi iman Kristen ya, supaya yang Kristen tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda mengotak-atik iman Kristen, itu adalah hak saya untuk meluruskan itu. Tadi kita sudah dengar bersama ya, saudara Juma itu membimbing seorang bapak-bapak yang mualaf ya. Semua orang berhak ya meyakini kepercayaan mana yang mau dia anut. Jadi dia mau ke Kristen, mau ke Islam, mau ke Hindu, mau ke Buddha, atau ke agama manapun, itu hak dia. Tapi mohon ketika saudara itu masuk ke agama apa yang kalian anut, atau membimbing orang ke agama yang kalian anut, janganlah dengan cara merendahkan iman orang lain, sesembahan agama lain gitu. Nah, karena di sini saudara Juma itu bagi iman Kristen sangat merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa harus bawa-bawa nama Tuhan Yesus di syahadat yang diajarkan oleh Juma ini? Jadi Tuhan Yesus Kristus bukan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu semuanya, kasihan kali saya melihat mukanya memelas kayak gitu. Memelas ya. Ketika meratapi orang bersyahadat, dia sangat shock gitu. Apa yang membuat dia shock? Dapat kita lihat. Tadi dia memprotes Bang Juma. Katanya ketika mensyahadatkan orang, itu bawa-bawa Yesus katanya. Padahal kan Bang Juma meletakkan sesuai porsinya. Kata Mikana, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kata dia, bukan kata kitabnya gitu ya. Kalau kata kitabnya benar. Apa yang disampaikan di dalam syahadatnya Bang Juma tadi ketika mensyahadatkan mu'alaf tadi. Kata Bible di dalam Yohanes nomor 17 ayat 3 di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, engkau satu-satunya kata Yesus, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tuh. Jadi dia utusan, ngaku sebagai utusan. Ketika Bang Juma mensyahadatkan dengan menyebutkan, dan aku bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Kan sama dengan kitabnya. Kok dia baper, marah-marah sampai shock mau nangis gitu. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya dan juga komentar Ucup PI tadi. Teman-teman sekalian, jelas apa yang disampaikan oleh saudari kita Mikana, bahwa dia menggunakan hak jawab. Tentu saja kekristenan ya keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Juma saat bersyahadat itu. Ya, kita tahu teman-teman sekalian bahwa semuanya itu rekayasa. Ya, karena umat Islam itu ya seperti Juma ya, itu memang diajarkan untuk terus berbohong untuk mempromosikan agama mereka. Ya, mereka melakukan islamisasi dengan bebas. Tapi kalau orang Kristen bersuara, itu mereka katakan pasti penistaan agama dan juga itu ya melanggar hukum dan lain-lain ya. Ya sama seperti di cuplikan di awal tadi, seorang muslimah dia mensyahadatkan ya orang yang beda negara dari dia ya. Jadi teman-teman sekalian, dia bersahadat lalu dikatakan, oh selamat ya saudara, kamu sudah sah jadi muslim. Ternyata yang disahadatkan adalah muslim. Makanya dikatakan, astagfirullah, saya ini muslim. Karena asalkan sudah asyhadu alla ilaha illallah lalu Muhammad dan Rasulullah, udah sah jadi Islam. Ini aneh benar ya kawan-kawannya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang salah dari syahadat yang dilakukan, yang ucapkan oleh Juma untuk membimbing salah seorang yang katanya masuk agama Kristen, itu menyerukan bahwa Yesus Kristus adalah utusan daripada Tuhan. Nah, ini sebenarnya merendahkan agama lain. Katanya Islam itu tidak mengganggu agama lain. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah baik-baik saja. Tapi kenapa harus mengurusin kepercayaan dan iman agama lain? Ini yang diprotes oleh Mikana dan itu hal yang wajar. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Ustaz Yusuf mencoba ya membela Juma dengan mengutip ya
ayat Alkitab. Dia katakan apa yang disampaikan Juma itu sesuai dengan kitab suci Kristen. Teman-teman sekalian, mereka selalu berkuar-kuar selama ini, Injil sudah dipalsukan. Semua karangan Paulus, ya, mereka menghina-hina Paulus. Padahal posisi Rasul Paulus lebih tinggi daripada nabi mereka. Rasul, yaitu Rasul Paulus, itu bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam sebuah penglihatan yang nyata, dan Yesus sendiri yang berbicara, Tuhan sendiri yang berbicara. Kalau Muhammad hanya suara di Goa Hiro, ya, lewat katanya Jibril, ya, tidak ada saksinya. Ya, toh juga ketika dia mendapatkan wahyu, dia konsultasi kepada pendeta Waraka bin Naufal, seorang Kristen sesat di Arab Saudi yang mentuhankan Bunda Maria. Itu sebabnya sama dengan apa yang disampaikan oleh surat Al-Maidamu, Ustadz Ucup, ya, 116. Wahai Isa, engkau yang berkata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain daripada Allah. Ya, Maha suci, maha tahu engkau ya Allah, kata Isa. Tidak pantas bagiku mengucapkan apa yang bukan hakku. Sekiranya aku sudah mengucapkannya, engkau lebih tahu. Karena engkau tahu apa yang ada dalam diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Ya, jadi ayat itu ditujukan kepada, ya, seorang Nasrani yang ada di Arab Saudi yang disebut dengan pendeta Waraka bin Naufal ini, karena dia mentuhankan Maria. Orang Kristen tidak pernah menuhankan Maria. Lalu Muhammad konsultasi di situ. Nah, jadi teman-teman sekalian, Kristen tidak sama sekali mempercayai Muhammad sebagai nabi, karena itu sudah selesai pengkanonannya. Ya, semua para nabi udah mulai ada semua tuh. Ya, dari Bani Israel, tidak pernah dari Arab. Lalu datanglah untuk penyempurnaannya, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, menjadi kurban yang sejati dalam penghapusan dosa. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi teman-teman sekalian, mereka memfitnah-fitnah Rasul Paulus yang lebih besar daripada nabi mereka, ya. Dan katanya Alkitab karangan Rasul Paulus. Tapi Ustaz Yusuf mengutip tadi Yohanes 17 ayat 3. Nah, katanya palsu. Toh dikutip, ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, katanya. Di sini bukan Allah yang mereka maksud. Bukan Allah SWT yang dimaksudkan dalam lembaga Alkitab Indonesia, kawan-kawan. Tapi Allah di sini adalah Yahweh. Ya, Yahweh, Tuhan kita. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan Allah SWT. Ya, karena Yahweh tidak pernah ganti nama jadi Allah SWT. Ya. Nah, kalau Ustaz Yusuf PI mau jujur, di sini kita bisa melihat konteksnya. Yesus sedang berdoa untuk murid-muridnya. Dan Yesus menyatakan bahwa dia sama dengan Allah di sini. Coba kita lihat ayat yang ke-6, teman-teman sekalian. Ustaz Yusuf kan nggak baca. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu. Ya, jadi nama Tuhan telah dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi teman-teman sekalian, nama Allah itu sudah diberikan kepada Yesus Kristus. Ya, jadi begitu besar, begitu mulia, begitu agung nama Yesus. Dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan ayat yang ke-11, teman-teman sekalian, mulai dari ayat 10-nya. Dan segala milikku, ini kata Yesus, adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Ini kata Tuhan Yesus Kristus loh. Jadi apa yang dimiliki oleh Allah, yaitu Yahweh, bukan Allah SWT, ya, dimiliki oleh Yesus. Apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dimiliki oleh Yahweh. Jadi teman-teman sekalian, satu kesatuan. Makanya Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Bayangkan teman-teman sekalian, nama Yahweh yang telah diberikan kepada Yesus Kristus, ya, memelihara orang-orang yang percaya. Dan ini adalah satu bukti bahwa Yesus satu dengan Allah, ya, yang dimaksudkan oleh siapa ini? Ustadz Ucup PI, ya, dia bacanya Allah. Nah, kalaupun itu Yahweh misalnya adalah Allah yang dimaksudkan oleh Ucup PI, maka, ya, dia satu. Maka Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ini yang dimaksudkannya adalah Yudas Iskariot, teman-teman sekalian. Ya,
Judas Iskariot. Jadi, kemudian di ayat terakhir itu ayat 26 di pasal 17 ini, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepada aku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Maka Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar, ya, dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Di luar aku, akan diinjak-injak dan akan dibakar. Artinya, jika kamu di luar Yesus, pasti kamu binasa. Tapi jika kamu di dalam Yesus, kamu akan selamat. Karena Yesus adalah jalan menuju surga. Dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan Yesus Kristus adalah Tuhan. USUPI tidak juga membaca di dalam Yohanes 13 ayat 13-nya. Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat karena aku memang Tuhan dan Guru. Dan kalau kita kembali kepada kitab yang terakhir dalam Alkitab yaitu Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 8 berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Jadi kalau Yesus berkata aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, siapa dia? Hanya Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Yesus mengklaim dirinya seperti itu. Dia adalah Allah yang hidup. Percayalah kepadanya, dosamu diampuni. Dan engkau akan menerima kehidupan kekal. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian komentar kita dari video UCUPI. Dan kiranya ini boleh menambah wawasan kita, menambah iman kita, dan pengertian kita untuk memahami kekristenan dan juga Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.